Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik seolah dunia terus berlari dan kamu tertinggal jauh di belakang? Pernahkah kamu berdiri di depan cermin dan tidak mengenali siapa yang sedang menatap balik ke arahmu? Jika pernah, kamu tidak sendiri. Kita terbiasa mencintai orang lain, tapi lupa bahwa diri kita sendirilah yang membutuhkan cinta itu. Dan ketika cinta itu hilang, segalanya mulai terasa kosong. Di video ini, aku ingin mengajak kamu menelusuri 5 alasan kenapa mencintai diri sendiri bukan hanya penting, tapi juga bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe, beri like kalau kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, dan jangan lupa tulis di komentar tentang apa arti mencintai diri sendiri menurut kamu? Karena mungkin, dari komentar sederhana itu, ada hati lain yang sedang kamu selamatkan. Mari kita mulai pembahasan tentang 5 alasan kenapa kita harus mencintai diri sendiri. Mencintai dengan segenap jiwa, mencintai diri sendiri seluruhnya, mencintai dengan dalam karena segalanya dimulai dari dalam. 1. Karena kita hidup dengan diri kita sendiri seumur hidup. Coba bayangkan ini. Sejak pertama kali kita membuka mata ke dunia hingga napas terakhir suatu hari nanti, hanya ada satu orang yang akan selalu ada bersama kita tanpa pernah pergi. Bukan pasangan, bukan teman, bukan keluarga, tapi diri kita sendiri. Banyak dari kita rela melakukan apa saja untuk orang lain, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, bahkan seringkali mengorbankan perasaan sendiri demi tetap diterima. Tapi saat kita sendiri, saat lampu padam dan dunia terdiam, yang tersisa hanyalah diri kita sendiri. Ironisnya, kita begitu mudah mencintai orang lain, tapi begitu keras pada diri sendiri. Kita memaki saat gagal, mencela saat merasa kurang, dan mengutuki diri saat tak mampu memenuhi ekspektasi dunia. Kita menjadi penonton yang paling kejam atas perjalanan hidup kita sendiri. Padahal, hidup ini adalah perjalanan panjang yang hanya bisa ditempuh dengan satu tubuh dan satu jiwa. Jika kita terus membenci diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa melalui semua ini dengan damai? Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi sombong atau egois, tapi itu tentang menciptakan ruang aman di dalam hati. Tempat di mana kita bisa pulang saat dunia terasa terlalu berat. Tempat di mana kita bisa menangis tanpa merasa lemah. Hidup akan selalu penuh tantangan. Orang akan datang dan pergi. Tapi kita akan selalu tinggal di dalam tubuh ini, di dalam hati ini. Maka mencintai diri sendiri adalah satu-satunya janji yang harus kita tepati sampai akhir nanti. Jadi mulai hari ini, bersahabatlah dengan dirimu. Berterima kasihlah atas tubuhmu yang sudah bertahan sejauh ini. 2. Karena luka tidak bisa sembuh jika kita terus menyalahkan diri. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa berat setiap kali kita mencoba untuk bernapas. Luka yang bukan berasal dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Pernahkah kamu merasa begitu marah pada dirimu sendiri? Karena salah mengambil keputusan, karena gagal mempertahankan hubungan, atau karena membiarkan diri disakiti berulang kali. Dan sejak itu, kita terus menghukum diri dalam diam, menahan tawa, menolak bahagia, merasa tidak pantas dicintai. Tapi tahukah kamu, tak ada luka yang benar-benar bisa sembuh jika kita masih menancapkan pisau ke tempat yang sama setiap hari. Menyalahkan diri sendiri bukanlah bentuk pertanggungjawaban.
Itu adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan bahwa kita manusia. Kita bisa salah, kita bisa jatuh, kita bisa kehilangan arah. Dan itu tidak membuat kita lebih buruk dari siapapun. Memaafkan diri sendiri bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Namun hari ini masih bisa diselamatkan. Coba tanya pada dirimu, sampai kapan kamu akan terus memarahi hati yang sudah terlalu lama menangis? Sampai kapan kamu akan terus menghukum jiwa yang hanya ingin bertumbuh? Hari ini, mungkin kamu belum bisa benar-benar memaafkan diri sendiri. Tapi cobalah untuk memaafkan. Buka sedikit ruang di hatimu dan katakan, "Aku tahu kamu belum sempurna, tapi kamu layak diberi kesempatan untuk sembuh." Karena saat kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, luka itu bisa perlahan bernapas, dan akhirnya luka itu sembuh. 3. Karena kita menarik energi sesuai dengan apa yang kita berikan pada diri sendiri. Pernahkah kamu merasa, kenapa hidup terasa begitu berat? Seolah-olah dunia tidak pernah berpihak, orang-orang terlihat menjauh, peluang terasa tertutup, dan kebahagiaan seperti hanya milik orang lain. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita pancarkan dari dalam diri, itulah yang kembali kepada kita. Jika kita terus merasa tidak cukup, dunia akan memperlakukan kita seperti kita memang tidak cukup. Jika kita merasa tidak layak dicintai, kita akan sulit menerima cinta, meskipun itu datang dengan tulus. Dan jika setiap hari kita bicara buruk pada diri sendiri, jangan heran jika hidup terasa begitu gelap, karena kita sedang menutup semua cahaya dari dalam. Energi tidak bohong. Apa yang kita beri pada diri sendiri adalah apa yang akan kita pancarkan keluar. Bayangkan kalau kita mulai berbicara dengan lembut pada diri sendiri. Bukan dengan celaan, tapi dengan kasih. Bukan dengan tekanan, tapi dengan pengertian. Bayangkan kalau kita bangun setiap pagi dan berkata, "Aku pantas bahagia." Cinta pada diri sendiri bukan soal berdiri di atas panggung dan berseru, "Aku hebat." Tapi soal duduk sendiri dalam keheningan, dan tidak lagi membenci suara di dalam kepala. Ketika kita memberi cinta pada diri sendiri, kita menarik orang-orang yang juga tahu bagaimana mencintai. Kita menarik situasi yang lebih selaras dengan kedamaian. Dan tanpa kita sadari, semesta mulai menyambut kita dengan hangat. Karena dunia memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi, jika kamu ingin hidup yang lebih damai, lebih hangat, dan lebih berarti, mulailah dengan bertanya, "Apa yang sudah aku berikan untuk hatiku hari ini?" 4. Karena tidak ada orang yang sepenuhnya bisa mengisi kekosongan itu, kecuali kita sendiri. Kita tumbuh dengan dongeng bahwa suatu hari nanti akan datang seseorang yang membuat segalanya terasa utuh. Kita percaya jika kita cukup sabar, cinta dari luar akan menambal semua luka di dalam. Tapi kebenarannya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan yang belum kita peluk sendiri. Kita bisa berada dalam keramaian, tapi tetap merasa sendiri. Kita bisa dicintai, tapi tetap merasa hampa. Karena masalahnya bukan ada pada siapa yang datang, tapi apa yang belum pernah kita beri untuk diri sendiri. Kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan lembut, padahal kita sendiri bicara pada diri dengan keras. Kita menuntut cinta tanpa syarat, padahal kita mencintai diri dengan penuh syarat. Luka batin tidak mengenal logika.
Luka hanya akan tenang saat kita berhenti menuntut dan mulai menerima. Orang lain boleh hadir dan memberi pelukan, memberi kata-kata indah, memberi perhatian. Tapi jika kita sendiri belum berdamai dengan hati yang kosong, semua itu hanya akan lewat seperti angin. Cinta dari luar hanyalah tambahan. Cinta dari luar bukanlah fondasi. Dan kita tidak bisa membangun kehidupan yang kuat di atas hati yang terus merasa kurang. Maka dari itu, berhentilah menunggu orang lain untuk membuatmu merasa utuh. Berhentilah berharap bahwa cinta dari luar akan menyelamatkanmu. Karena satu-satunya orang yang bisa benar-benar mengisi ruang kosong itu adalah kamu sendiri. Peluk dirimu, dengarkan ceritamu, temani lukamu. 5. Karena hidup terlalu singkat untuk membenci diri sendiri. Waktu terus berjalan. Detik tak pernah menoleh ke belakang. Hari ini akan segera menjadi kemarin. Dan tanpa kita sadari hidup ini perlahan bergerak menuju akhir. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita punya. Berapa banyak matahari terbit lagi yang bisa kita nikmati. Berapa malam lagi yang bisa kita lewati dengan tawa atau air mata. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, bukankah menyedihkan jika sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk membenci diri sendiri? Membenci tubuh yang kita miliki, menyalahkan masa lalu yang tidak bisa diubah, menghindari cermin karena tak tahan melihat bayangan kita sendiri, memendam kemarahan terhadap diri sendiri karena merasa gagal dan salah. Tapi apakah hidup ini memang diciptakan untuk itu? Kita hanya singgah sebentar di dunia ini. Kita datang tanpa apa-apa dan akan pergi tanpa bisa membawa apapun. Lalu untuk apa menghabiskan hari-hari yang singkat ini dengan rasa benci kepada satu-satunya orang yang akan menemani kita sepanjang jalan? Cinta pada diri bukanlah sesuatu yang harus ditunda sampai kita sukses, sampai kita menjadi sosok ideal, atau sampai orang lain menerima kita. Cinta pada diri adalah keputusan yang bisa kita ambil hari ini. Karena hidup terlalu singkat untuk menunggu. Tertawalah meskipun kamu sedang belajar bangkit. Berterima kasihlah pada tubuhmu meski belum sempurna di matamu. Ucapkan, "Aku mencintaimu," pada dirimu sendiri meskipun masih ada luka di hatimu. Karena satu-satunya penyesalan terbesar nanti adalah saat kita sadar bahwa kita telah hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar mencintai orang yang paling penting dalam hidup kita. Mencintai diri sendiri bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan, kadang menyakitkan, tapi selalu layak diperjuangkan. Dan kamu tidak sendirian. Jika hari ini kamu masih belajar mencintai dirimu, kamu sudah berada di jalur energi yang benar. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan sampai akhir. Itu berarti kamu sedang belajar untuk lebih menghargai dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Ingatlah, kamu tidak harus sempurna untuk pantas dicintai. Tidak perlu menjadi versi terbaik dengan tergesa. Cukup terus berjalan, dan jangan tinggalkan dirimu sendiri di tengah perjalanan. Jika video ini menyentuh hatimu, tolong bantu sebarkan makna ini ke lebih banyak jiwa yang mungkin sedang lupa cara mencintai dirinya. Klik like sebagai tanda kamu menghargai dirimu hari ini. Tulis di kolom komentar hal kecil apa yang paling kamu syukuri dari dirimu minggu ini. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video menyentuh lainnya yang akan terus menguatkan kamu. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan sampai saat itu tiba, jaga hatimu baik-baik.
Karena di dunia yang serba cepat ini, hati yang lembut adalah kekuatan paling langka yang kamu punya.